Hari ini kami ada beberapa 7 hektar yang dapat kami panen dari keseluruhan palet proyek ini 33 hektar. Tingkatan produksi kita sekarang ini mudah-mudahan tidak ada goncangan 4 bulan kemudian, hampir pasti. Yang target Bapak Presiden 4 tahun, swasembada hampir pasti. Mudah-mudahan 4 bulan ke depan tidak ada goncangan, itu 1 tahun kita bisa rebut. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Kejaksaan Agung menggelar panen raya program Jaksa Mandiri di lahan hasil rampasan tindak pidana korupsi di Desa Serimahi, Kabupaten Bekasi. Kejaksaan Agung berharap panen raya program Jaksa Mandiri semakin memperkuat ketersediaan pangan nasional. Kejaksaan Agung menggelar panen raya di hasil lahan rampasan negara dari tindak pidana korupsi di Desa Serimahi, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kejaksaan Agung dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan aset sitaan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan lahan yang digunakan untuk panen raya kali ini seluas 7 hektar dari total 33 hektar aset rampasan. Dari 7 hektar lahan tersebut sebanyak 2 hektar yang siap dipanen. Masing-masing hektar mampu menghasilkan 7 ton gabah kering panen, jauh lebih besar dari biasanya yang hanya mampu sekitar 4 sampai dengan 5 ton. Jaksa Agung memastikan seluruh hasil panen diserap Perumbulok sebagai bagian dari distribusi pangan nasional. Hari ini kami ada beberapa 7 hektar yang dapat kami panen dari keseluruhan palet proyek ini 33 hektar dan tentunya ini juga bukan khusus untuk kejaksaan, tapi semuanya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat masyarakat Indonesia. Dengan adanya panen raya ini, Kejaksaan Agung berharap keberlanjutan program swasembada pangan semakin memperkuat ketersediaan pangan nasional, serta membuktikan lahan hasil korupsi dapat dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amrina Muhammad Hoirudin, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Pertanian menyebut program Jaksa Mandiri memiliki dampak besar dalam mempercepat produksi pangan. Kementerian optimis target swasembada pangan bisa tercapai lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambut baik panen raya program Jaksa Mandiri. Program yang memanfaatkan lahan aset rampasan negara ini memiliki dampak besar dalam mempercepat produksi pangan. Menurut Amran, berkat dukungan dan sinergi dari Kejaksaan, target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo berpotensi tercapai lebih cepat dari waktu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkatan produksi kita sekarang ini mudah-mudahan tidak ada goncangan 4 bulan kemudian, hampir pasti. Yang target Bapak Presiden 4 tahun, swasembada hampir pasti. Mudah-mudahan 4 bulan ke depan tidak ada goncangan, itu 1 tahun kita bisa rebut. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen Bulog untuk menyerap hasil panen program Jaksa Mandiri Pangan dengan harga pembelian sebesar Rp6.500 per kilogram. Dengan adanya serapan hasil panen dari Bulog ini, petani penggarap mendapatkan kepastian harga dan pasar, sementara masyarakat memperoleh jaminan ketersediaan pangan. Dan yang hasilnya pertanian tersebut akan diserap oleh Bulog dalam hal ini, sesuai dengan harga aturan pemerintah yaitu Rp6.500. Dan alhamdulillah nih yang 4 hektar ini akan pasti kami langsung serap. Tadi saya perintahkan kepada Pinwil Jabar untuk langsung menyerap, kemudian nanti ditindaklanjuti untuk lahan-lahan yang sisanya yang 300 hektar yang lain. Program Jaksa Mandiri Pangan secara nasional mengelola 414 bidang tanah rampasan seluas lebih dari 330 hektar dengan produktivitas rata-rata 5 hingga 7 ton gabah kering panen per hektar. Program ini juga melibatkan Kementerian Pertanian dan Perumbulok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amrina Muhammad Hoirudin, IDX Channel.
Kementerian Dalam Negeri mengaku heran harga beras di seluruh daerah tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras SPHP. Guna menekan harga beras, Perum Bulog diminta untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dan mendorong pemerintah daerah agar aktif melakukan operasi pasar. Kementerian Dalam Negeri mengaku heran dengan harga beras di seluruh daerah yang tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kementerian menilai ada yang janggal dengan kenaikan harga beras di tahun ini. Apalagi operasi pasar sudah berjalan 1 bulan, namun kenaikan harga beras tetap sulit diredam. Melihat kondisi ini, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan operasi pasar guna menekan harga beras. Baru tahun ini 1 bulan kita sudah salurkan, harganya tetap naik. Loh, ini yang betul-betul menjadi tantangan kita bersama. Tahun-tahun sebelumnya, 2 minggu saja kita menyalurkan SPHP, itu harga turun tajam. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini. Bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun. Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami kenaikan di seluruh wilayah di Indonesia. Rata-rata harga beras medium dan premium pada zona 1 hingga zona 3 naik melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan 770.000 unit rumah pada 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Jumlah ini naik sebesar 17,43 triliun rupiah dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar 40,27 triliun rupiah. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan 770.000 unit rumah pada 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah akan disalurkan melalui 4 skema utama, yakni pembiayaan untuk MPR sebesar 45,7 triliun rupiah untuk 350.000 unit. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,6 triliun rupiah dan 3,4 triliun rupiah dialokasikan untuk insentif fiskal rumah komersial. APBN itu 57,7 triliun dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 33,5 triliun, kemudian kita masih blending dengan SMF 6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian dari Kementerian Perumahan juga diberikan SBK SBUM, itu adalah bantuan untuk uang muka 5,6 triliun. Pada 2025 total anggaran program 3 juta rumah mencapai 40,27 triliun rupiah yang terdiri dari 5,27 triliun rupiah untuk Kementerian PUPR bidang perumahan dan kawasan permukiman dan 35 triliun untuk pembiayaan perumahan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.